Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 075. Bapak direksi memberi alasan sebab diberhentikannya Maxi sebagai pegawai staf. Karena selama ia menjalankan tugas sebagai pegawai staf, telah banyak melakukan perubahan yang mendorong kemajuan perusahaan. Dengan kontribusi yang ia berikan selama ini, maka manajemen memberikan kepercayaan kepada Maxi sebagai kepala bagian keuangan, di mana ibu kepala keuangan yang lama akan ditarik ke kantor pusat mulai besok. Semua pegawai terkejut dengan pernyataan bapak direksi yang baru mereka dengar. Maxi pun tidak percaya apa yang ia dengar. Namun itulah kenyataannya bagi pegawai yang rajin, jujur dan kemauan tinggi. Bapak direksi mengatakan mulai besok surat keputusan ini berlaku. Karena sudah merasa cukup informasi dari saya, maka silakan masuk ke ruang kerja masing-masing. Maxi masih belum percaya dengan apa baru ia dengar. Karena hari sudah hampir sore, Maisie sudah pulang ke rumah. Karena ia masih saja dibayangi wajah sang suami, Maisie hanya bermain sama Shenzhen dikala tidak sibuk di rumah. Waktu terus berlalu, hari berganti hari, rasa duka semakin luntur, hingga ia bisa konsentrasi dengan aktivitasnya sebagai pengusaha sukses. Semenjak Maisie berstatus janda, Deki bertambah giat dalam mengurus perusahaan. Sebab ia memahami temannya sekaligus atasannya yang sendiri. Tidak mungkin Maisie harus sering turun ke lapangan, karena dia masih harus mengurus anak yang masih kecil. Hari itu masih pagi. Maisie masih saja menemani sang anak bermain. Namun semua orang sudah mulai pada aktivitas. Wajar saja kalau Maisie masih santai di rumah. Sebab yang bertugas di lapangan sekarang sudah bisa dihandalkan yaitu Deki. Walaupun ia masih harus turun ke lapangan, setidaknya menunggu informasi dulu. Andaikan tidak ada maka ia tetap di rumah. Sebenarnya Maisie merasa kasihan juga sama Deki. Tidak ada waktu banyak untuk beristirahat. Akan tetapi memang itu tugasnya. Apalagi sekarang Deki harus banyak juga mengontrol perusahaan industri galangan. Walaupun super sibuk Deki tidak pernah mengeluh. Deki pun menyadari bertambah hari tugasnya bertambah berat. Namun ia tetap ikhlas dalam menjalankannya. Ia merasa bersyukur dengan teman sekolahnya ini bisa memberi pekerjaan kepadanya. Kalau ia mengingat masa lalunya hanya sebagai sopir angkot. Dan tidak kurang juga, Bapak Azam selaku direktur utama. Ia semakin besar pula untuk memperjuangkan perusahaan, di mana tempat selama ini dibesarkan. Ia pun menyadari awal ia diterima di perusahaan ini hanya sebagai staf biasa. Karena ketekunan ia selalu dipromosikan naik jabatan. Hingga sekarang bisa memegang kendali, membawahi 7 perusahaan besar. Apalagi sekarang ia tidak cukup 10 tahun lagi akan pensiun. Sebelum tiba waktunya ia akan berusaha sebaik-baiknya untuk kemajuan perusahaan ini, agar nanti namanya tetap harum, tidak meninggalkan kesan yang tidak baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 menit, namun belum ada kabar dari Deki. Ia pun yakin bahwa kondisi di lapangan baik-baik saja. Setidaknya masih bisa diatasi oleh Deki andaikan ada permasalahan. Agar tidak terlalu boring di rumah, Maisie kembali lagi seperti ia belum menikah. Di saat di rumah ia selalu duduk di depan layar komputer. Di kali ini ia memeriksa laporan dari swalayan miliknya, yang mana selama ini ia percayakan kepada Kelvin untuk mengurusnya. Setelah Maisie memeriksa semua, dalam beberapa bulan ini peningkatannya signifikan. Bahwa tanpa melapor lagi samanya, karyawan pun sudah bertambah. Memang selama ini ia serahkan sepenuhnya kepada Kelvin untuk mengambil kebijakan apabila ada yang harus ditentukan dengan mendadak. Setelah ia melihat isi rekeningnya yang tidak disangka-sangka, mungkin saja apa yang harus ia beli tidak mungkin ada kekurangan. Namun semuanya hampa dan tidak berarti harta kekayaan itu. Kalau rumah tangga ada yang kurang, seperti yang ia rasakan sekarang.
Hanya anak semata wayang yang dapat ia banggakan. Bukan berarti ia tidak bersyukur kepada Yang Kuasa dengan rezeki yang melimpah. Tetapi ia sangat sadar akan permainan dunia. Kadang di atas bisa sekejap pun bisa terjun ke dasar yang paling bawah. Secara misinya selama ini, bukan mencari kekayaan yang berlimpah, tetapi yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana cara mengurangi angka pengangguran. Walaupun belum seberapa yang bisa ia serap sekarang, namun jumlahnya sudah ratusan ribu bahkan sudah jutaan. Ini yang membuat suatu kebanggaan ia. Akhirnya Maisie mengakhiri aktivitasnya di depan komputer. Karena hari sudah hampir malam, ia tidak sadar juga bahwa sudah lama ia ditemani komputernya. Semenjak majikannya ditimpa musibah, Veronica banyak waktu santai di rumah. Karena tidak terlalu sering berkunjung ke perusahaan. Namun bukan berarti ia merasa senang, tetapi ia merasa boring juga terus di rumah. Veronica setiap harinya, dikala tidak mengantar majikannya, ia mencari kesibukan membantu Bapak Kodir merawat kebun di dekat rumah. Hari sudah malam, cuaca terasa dingin, hujan hanya rintik-rintik. Suasana di luar rumah tampak terasa sepi. Orang sudah pada tidur semua. Lain halnya sama Maisie walaupun sudah larut malam. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya memandangi wajah sang anak yang tertidur pulas. Wajahnya yang masih lugu. Belum mengerti kemana sebenarnya papanya pergi. Padahal dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Yang tidak akan pernah kembali lagi. Dengan rasa kerinduan bersama suami. Dengan hening malam Maisie akhirnya tertidur juga. Walaupun semalam ia sulit terlelap, namun ia tetap cepat bangunnya. Sebab Shenzhen terlebih dahulu bangun. Hingga ia tidak bisa tidur lagi. Bagaimanapun ia harus menemani sang anak bermain. Selama ia menemani Shenzhen bermain di pagi itu, tidak sadar air mata sudah menetes di pipinya. Entah apa yang ia pikirkan. Namun itulah kenyataan yang terjadi. Tidak lain yang Maisie pikirkan bagaimana nasib sang anak ini nantinya. Bukankah dia masih kecil? Ia saja sudah remaja ditinggal kedua orang tuanya. Tidak berhenti-hentinya orang mengejeknya. Apalagi Shenzhen. Boleh dikatakan belum kenal sang papa. Dikala sedang pikiran kosong, Maisie tersentak setelah mendengar handphonenya berdering. Ia mengambil yang masih terletak di atas meja riasnya. Maisie melihat pemanggilnya ternyata Bapak Direktur. Ia merasa heran tidak biasanya Bapak Direktur menelpon pagi-pagi begini. Tidak banyak tanya Maisie langsung saja menerimanya. Ternyata Bapak Direktur mengabarkan bahwa semua kontrak sudah selesai. Namun hari ini ada yang harus ia tanda tangani. Maisie hanya menjawab tunggu di kantor saja. Ia akan ke sana nanti. Karena jam sudah menunjukkan pukul 7.55 menit. Maisie bersiap-siap untuk persiapan. Sebelumnya ia memberitahu Veronica bahwa pagi ini ia akan berkunjung ke kantor pusat. Mendengar apa yang disampaikan majikannya, Veronica mempersiapkan mobil untuk keberangkatan. Semua sudah siap. Veronica hanya menunggu majikannya yang masih di dalam rumah. Yang penting tugasnya sudah siap. Kapan majikannya mau berangkat tidak tertunda lagi waktunya. Tidak lama mobil disiapkan. Veronica sudah melihat majikannya sudah hendak keluar pintu samping. Namun majikannya masih terhenti langkahnya. Setelah melihat sang anak melambaikan tangannya, Maisie hanya tersenyum saja. Pada akhirnya mereka pun berangkat menuju kantor yang dimaksud. Selama melewati jalan kota, suasana tidak terlalu ramai, hingga tidak membuat mereka terlambat tiba di kantor, karena waktu yang dijanjikan masih cukup. Tiba di kantor orang hanya menunggu dirinya lagi, jadi tidak perlu banyak menyita waktu. Maisie langsung saja menandatangani surat tersebut, karena semua sudah selesai. Baginya tidak ada kepentingan lagi di kantor. Sebelum tamu permisi Maisie telah duluan keluar. Mungkin ada yang harus dibicarakan mereka dengan Bapak Direktur.
makanya Maisie duluan permisi. Hari itu juga Maisie akan mengunjungi rekan bisnisnya, di mana mereka sudah lama berjanji ingin ketemuan. Apalagi dia sudah termasuk orang senior di dunia bisnis. Jadi ia masih perlu banyak belajar dari mereka. Namun Maisie terlebih dahulu memberi kabar bahwa ia sudah di jalan menuju kantornya. Tidak terduga langsung dibalasnya bahwa di menunggu di kantor. Ia bernama Vanessa. Kebetulan juga ia seorang janda, tetapi lebih tua dari Maisie usianya. Karena baru pertama kali Maisie berkunjung ke sana, maka ia merasa kesulitan untuk mencari jalan pintas, agar tidak terjebak kemacetan. Akhirnya Maisie menyuruh Veronica untuk mencari jalan tikus biar mereka tidak terlambat. Kalau mereka terus lewat jalan raya pasti terjebak kemacetan. Tidak membuat Veronica kesulitan untuk mencari alamat tersebut. Karena ia sudah pernah mendengar komplek perkantoran yang dimaksud majikannya itu. Sebab dulu ia pernah tinggal dekat sana, sebelum ia bekerja sama majikannya sekarang. Sudah berapa lama mereka melewati jalan sempit. Akhirnya Veronica membelokkan mobilnya ke komplek perkantoran. Maisie sempat heran dengan Veronica yang begitu tepat mencari komplek yang mereka tuju. Karena mereka sudah tiba, Maisie diarahkan oleh security untuk menuju ruang kerja Ibu Vanessa. Mereka berbincang di ruang kerja. Veronica hanya menunggu di area parkir, hingga ia tidak tahu apa tujuan majikannya ke sini. Karena ia cuma sebagai sopir tidak ada kepentingan untuk tahu urusan majikannya. Sudah beberapa jam berlalu. Veronica sudah melihat majikannya keluar dari kantor itu. Veronica langsung saja mempersiapkan mobil. Mereka akhirnya keluar dari komplek perkantoran tersebut. Maisie meminta kepada Veronica untuk menuju pulang saja. Apalagi sekarang waktu sudah hampir sore. Selama pertemuan tadi, Maisie banyak mendapatkan pelajaran yang berharga. Masalah di dunia bisnis. Maka ia tidak salah memilih rekan seperti Vanessa, yang tidak sulit untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Maisie sangat berterima kasih kepada teman-teman dan rekan sekalian, yang selalu tetap setia menonton video ini. Mohon tonton terus video selanjutnya, hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya jangan lupa di like, share dan subscribe.